Di dalam Al-Quran ada dua nabi yang dipuji Allah sebagai uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Siapa mereka, bapak-bapak sekalian? Yang pertama Nabiullah Muhammad SAW, dan yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dua nabi ini dipuji oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Allah berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagimu tauladan, contoh yang baik, idola yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang namanya selalu kita sebut dalam setiap sholat. Dalam setiap atahiyat terakhir kita selalu menyebut nama Nabiullah Ibrahim. Jadi mengenang Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak harus ke tanah suci, jamaah sekalian. Mengenang Nabiullah Ibrahim tidak harus ke tanah suci Mekah. Bisa saja mengenang Nabiullah Ibrahim itu di Amerika bisa, di Mekah bisa, di Manado bisa, di Madinah bisa, di Bitung bisa. Jadi dimanapun kita semua bisa merenung atau mengenang Nabiullah Ibrahim itu melalui sholawat yang ada di dalam doa-doa sholat kita. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang benar-benar ingin sekali, benar-benar ingin berhaji atau umroh, tapi Allah belum mentakdirkan ke sana karena berbagai sebab, bisa karena kuota, bisa karena keuangan, bisa karena kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ini diberi pahala oleh Allah, diberi pahala haji dan umrah dalam setiap sholat kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian, lalu apa yang harus kita tauladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bapaknya para nabi. Saya membaca buku An-Nubuwah wal Anbiya karya Syekh Muhammad Ali Sobuni. Saya menemukan bapak-bapak sekalian beberapa perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim yang sangat luar biasa, yang harus kita contoh, kita teladani. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim itu adalah nabi yang tidak pernah menunda sedetik pun perintah Allah. Nabiullah Ibrahim itu tidak pernah menunda sedetik pun perintah Allah. Ketika ada perintah khitan, ketika ada perintah sunat, dan di sebelahnya itu hanya ada kapak. Hanya ada kapak. Beliau tidak mau mencari pisau yang lebih tajam atau apa. Supaya cepat, tidak tertunda sedikit pun, beberapa detik pun tidak boleh tertunda. Langsung Nabiullah Ibrahim khitan dengan kapak tadi, jamaah sekalian. Inilah yang namanya pribadi labbaik. Pribadi labbaik artinya aku dengar, aku kerjakan langsung. Jadi jamaah sekalian, zikir labbaik Allahumma labbaik itulah yang selalu didengungkan oleh jamaah haji selama di Mekah. Kita semuanya yang sudah haji ataupun yang belum haji harus secara bertahap, harus secara pelan-pelan berubah dari yang semula menunda-nunda kebaikan menjadi muslim labbaik. Menjadi muslim labbaik yang langsung melakukan apapun yang diperintahkan. Amatlah tidak tahu malu jamaah sekalian orang yang meminta kepada Allah agar segera mengabulkan setiap doa, padahal kita ini selalu menunda-nunda melaksanakan perintahnya Allah. Kita minta, ya Allah tolong, ya Allah kabulkan, kabulkan ya Allah. Tapi ketika mendengar azan, ketika ada panggilan kebaikan, ketika ada orang yang minta bantuan, kita suka menunda-nunda kebaikan. Hadirin, Syekh Athaillah Al-Askandari berpesan, ini ulama yang sangat mulia, beliau berpesan, jangan bertanya mengapa Allah menunda terkabulnya doa yang kita panjatkan, tetapi bertanyalah kepada diri kita sendiri, mengapa kita suka menunda-nunda apa yang seharusnya kita lakukan. Itu tauladan yang pertama. Tauladan yang kedua dari Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim itu selalu mengedepankan dialog. Nabiullah Ibrahim itu selalu
musyawarah, selalu dialog, atau dalam bahasa manajemennya mendengarkan aspirasi dari bawah dalam membuat keputusan. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, waktu itu Nabi Ibrahim cuma punya anak satu waktu itu, Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim mencoba mendialogkan dengan anak yang menjadi bagian dari eksekusi perintah itu. Ketika Nabi Ismail kecil sedang sendirian bermain panah, Nabiullah Ibrahim dirangkul dengan penuh sayang. Anakku, Bapak mendapatkan perintah dari Allah Tuhanmu untuk menyembelih engkau anakku. Perintah dari Allah Tuhanmu. Ismail kecil menjawab, kerjakanlah ayah. Luar biasa jamaah sekalian. Ayahnya yang berpribadi labbaik diwarisi sifatnya juga oleh Ismail dengan pribadi yang labbaik pula. Itu mengapa jamaah sekalian banyak keputusan-keputusan penting yang gagal dalam prakteknya, antara lain karena keputusan itu tidak menyerap aspirasi anggotanya yang akan menjadi sasaran aturan tersebut. Misalnya dalam lingkungan keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus banyak dialog, harus musyawarah sebelum mengambil keputusan. Seperti Nabiullah Ibrahim tadi, bertanya dulu kepada anaknya Nabiullah Ismail. Tauladan yang ketiga, jamaah sekalian, dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim ini menjadi contoh dalam penyembelihan atau penghapusan ego kepemilikan. Dia merasa tidak memiliki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Jadi Nabiullah Ibrahim menjadi contoh penghapusan ego kepemilikan. Ya, memang Ismail itu anakku, milikku, tetapi demi taatku pada Allah harus saya korbankan demi Allah. Aku tidak boleh berpikir hanya kepentinganku sendiri, tapi aku harus berpikir tentang kepentingan yang lebih penting. Yaitu apa? Yaitu untuk kepentingan yang lebih luas, kepentingan mentaati perintah Allah. Hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim itu adalah nabi yang di dalam doanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, yang dipikirkan Nabiullah Ibrahim itu adalah, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Masya Allah. Jadi kalau kita di jamaah, kita berdoa, ya Allah, jadikan kampung ini kampung yang aman. Jadikanlah kota Bitung ini menjadi kota Bitung yang aman. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Dan jadikan pula negeri ini yang nyaman, banyak rezeki, banyak buah-buahan. Man amana minhum billah. Dan juga negara ini negara yang beriman penduduknya beriman. Jadi Nabiullah Ibrahim setiap saat berdoa, ya Allah, jadikan tempat saya ini tempat yang aman, tempat tinggal saya yang nyaman, dan seluruh penduduknya beriman. Subhanallah. Nabiullah Ibrahim ini memiliki jiwa nasionalis. Maka jamaah sekalian, negara kita, mungkin masjid kita, mungkin musola kita akan lambat kemajuannya jika sikap nasionalisme diri kita semua ini rendah. Seringkali kita lebih mengedepankan ego kelompok, ego golongan daripada kepentingan bersama. Yang terakhir, tauladan dari Nabiullah Ibrahim adalah dalam hal bagaimana Nabiullah Ibrahim itu menyambut tamu. Nabiullah Ibrahim adalah nabi yang terkenal paling ramah, paling hormat di dalam menyambut seluruh tamunya. Maka Nabiullah Ibrahim mendapatkan julukan Abu Do'ifan, atau tauladan dalam penghormatan kepada tamu. Nabiullah Ibrahim selalu memotong kambing atau memotong sapi atau unta untuk disuguhkan kepada para tamunya, tanpa memandang tamunya itu muslim atau tidak muslim, tanpa memandang tamunya itu sudah dikenal atau belum dikenal. Suatu saat, hadirin sekalian, Nabiullah Ibrahim kedatangan sejumlah tamu, yaitu para malaikat yang akan memberi kabar bahwa Nabiullah Ibrahim akan dikaruniai anak. Nabiullah Ibrahim memotong sapi besar dan menyuruh istrinya membakarnya untuk suguhan tamu tersebut. Tapi tamu tersebut tidak mau makan. Nabiullah Ibrahim
baru tahu bahwa mereka bukan manusia tetapi malaikat. Maka mengapa industri pariwisata Indonesia tidak bisa maksimal, padahal para turis termasuk sumber andalan keuangan negara. Di Arab Saudi sana, jamaah sekalian, saya yakin akan semakin kaya, bukan karena sumber kekayaan alamnya, sebab kekayaan alam itu terbatas dan suatu saat akan habis. Yang menyebabkan Arab Saudi itu jadi kaya adalah karena banyak wisatawan agamis, yaitu orang-orang yang haji dan umroh, yang itu membawa uang-uang masing-masing dari negaranya. Hadirin sekalian, jika Indonesia ingin berjaya, belajarlah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cara menyambut tamu, khususnya tamu dari luar. Tidak sedikit turis asing pulang dari Indonesia bukan dengan membawa kenangan yang indah, tetapi justru kekecewaan atas perlakuan yang tidak menyenangkan selama di Indonesia. Mulai dari aparatnya, mulai ketika di bandara, atau petugas di pelayanan publik, ataupun tindakan kekerasan atau kriminal yang dialami di jalan raya selama dalam perjalanan, ataupun di tempat wisata. Dalam penelitian jemaah sekalian, World Economic Forum melaporkan beberapa negara yang paling ramah terhadap wisatawan. Ada beberapa negara yang paling ramah, hormat kepada wisatawan, dengan skornya itu 6.6 sampai 6.8. Negara kita Indonesia belum masuk negara yang ramah terhadap wisatawan, skornya 5.8. Maka jamaah sekalian yang sangat saya hormati, sebagai penutup, mari kita jadikan Nabiullah Ibrahim ini uswatun hasanah sebagai tauladan kita, khususnya dalam pembangunan bangsa yang kita cintai ini. Yang pertama, ketaatan kepada perintah Allah. Mari kita menjadi muslim labbaik, muslim yang selalu tidak menunda-nunda kebaikan. Yang kedua, dalam sikap dialog yang aktif, selalu mendengar aspirasi dari bawah dalam setiap keputusan. Yang ketiga, ketauladanan dalam mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Dan yang keempat, ketauladanan dalam pelayanan publik yang terbaik, khususnya kepada tamu dan wisatawan asing.